Kembali di News Sore pemirsa, kami masih bersama dengan Dr. Vincent dan Mas Ishak Baihaqi. Dr. Vincent, tadi kita sempat terputus ketika Anda mengatakan bahwa karantina wilayah secara masif dapat mengurangi secara signifikan penularan COVID-19. Kemudian bagaimana dengan beberapa wilayah yang hingga saat ini masih beraktivitas, dokter? Apakah memang ada kemungkinan bahwa resiko penularan itu terus-menerus meningkat, dokter? Ya, kita lihat dari negara-negara lain yang sudah mengalami ini lebih awal. Yang jelas restriksi yang ketat, pembatasan social distancing yang lebih ketat dalam berupa karantina, itu menunjukkan hasil. Hal ini dengan jelas kita bisa lihat di Wuhan. Kenapa mereka bisa turun saat ini sudah hampir nggak ada, sangat sedikit yang kejadian lokal. Itu karena mereka memang bisa dengan efektif melakukan karantina wilayah dengan efektif. Dan ini akan membantu layanan kesehatan yang ada. Dengan penurunan penularan, persentase kasus yang akan menjadi serius dan kritis, yaitu sekitar 20% dari kasus yang terjadi, itu akan menurun dan rumah sakit nggak akan jadi overload. Saat ini saya sudah menerima informasi dari teman-teman sejawat saya, terutama di daerah Jabodetabek, itu rumah sakit udah mulai melakukan rujuk lepas. Artinya mereka udah nggak bisa lagi nyariin ICU, nyariin tempat untuk si pasien itu. Jadi dilepas aja kayak gitu, si pasien suruh nyari. Itu kan sangat menyedihkan ya. Kemudian jika begitu penanganannya bagaimana, selain itu, dokter? kita juga perlu mengerti kalau maksudnya penanganannya kita perlu lebih ketat lagi untuk pembatasan pergerakan, karena ya kapasitas kesehatan kita nggak sebagus di Wuhan atau di luar negeri. Kita cuma punya terbatas ventilator, dan mungkin kalau teman-teman lihat kejadian di New York, dengan penduduk sekitar 7,8 juta, mereka punya 7.000 ventilator. Dengan 7.000 ventilator aja mereka masih ingin expand sampai 30.000 ventilator. Nah, kita di Jabodetabek gimana? Ini kita ada 11,8 juta penduduk. Dan kalau itu dibiar lepas, itu akan ada banyak yang akan jadi serius dan kritis. Mereka akan butuh ventilator, ICU. Sementara berapa jumlah di kita? Saya rasa ya jauh lebih rendah dibandingkan di New York ya. Jadi itu yang hal penting. Kalau kita mau melindungi masyarakat, terutama mereka yang rentan, kita mesti lebih disiplin dalam social distancing. Kalau bisa ada kebijakan-kebijakan yang lebih ketat untuk dapat menghambat si 80% kasus yang ringan itu supaya nggak kemana-mana, supaya mereka bisa tetap stay at home. Baik, Pak Ishak, gitu. Karena itu akan ngebantu banget buat layanan kesehatan. Baik, saya ke Pak Ishak terlebih dahulu. Pak Ishak, ketika Anda memutuskan bersama warga untuk mengisolasi kampung Anda, begitu tempat tinggal Anda, apakah pertimbangan ekonomi ini ikut Anda pikirkan? Bagaimana kemudian warga yang masih bekerja di tempat kantornya masing-masing, begitu? Ya Pak, alhamdulillah di sekitar RW 06 kita sudah beredar bantuan-bantuan dari warga untuk yang tidak bekerja. Sudah kita siapkan beras siapkan, akan kita sumbangsikan ke warga-warga yang tidak bisa keluar sama sekali, Pak, yang tidak bekerja, Pak. Kalau untuk bahan makanan seperti apa, Pak? Apakah sebelumnya sudah stok di rumah masing-masing, Pak? Kalau makanan mungkin sudah, Pak, ada makanan. Kita kalau dari pengurus RW cuma itu beras, Pak. Oh, ini kan beras. Beras sudah kita konsumsikan ke warga-warganya, Pak. Hanya beras saja yang di stok, Pak, ya. Kemudian jika memang ada warga yang memang ingin membeli bahan makanan lainnya, apakah itu diizinkan, Pak? Kalau untuk sementara kita ini dulu, Pak. Kalau memang kecuali insidental, kemudian keperluan mendesak, itu baru kita izinkan, Pak. Baik, izinnya kemana, Pak? Apakah nanti juga pengurus RW kemudian ikut mendampingi warga tersebut untuk membeli kebutuhannya, kemudian diantar lagi pulang ke rumah, atau seperti apa, Pak?
Kebetulan kita siapkan keamanan kita Pak, ada keamanan dan ini didampingin Pak RT dan keamanan kita Pak. Oh oke, artinya bisa langsung menghubungi dan izin keamanan di tempat tersebut ya Pak ya? Siap Pak. Pak, berapa lama sih Pak rencana isolasi kampung di sana Pak? Rencana sesuai dengan instruksi Pak Gubernur, Pak Wali Kota, kita tanggal 10 April Pak. Sampai tanggal 10 April? Tanggal 10 April ya. Nah, pada saat penentuan Anda memutuskan untuk mengisolasi beberapa RW, 4 RW tadi Anda katakan, apakah sempat ada pertentangan Pak di warga? Alhamdulillah Pak, tidak, karena warga juga sudah tahu bagaimana besar ininya buruknya itu ini corona. Ada akhirnya warga mematuhi Pak, memaklumi ya. Artinya semua warga setuju Pak ya. Kemudian apakah saat ini masih ada warga yang masih bekerja, jalan ke kantornya begitu Pak? Masih adakah? Tidak ada Pak, masih ada di rumah semua Pak. Artinya betul-betul sudah di rumah semua Pak ya? Ya, ada di rumah Pak ya. Dengan segala pertimbangannya tersebut. Baik, Pak Ishak, ini kami mendapatkan informasi bahwa memang Anda ini di RW tempat ini melakukan isolasi full begitu Pak ya? Jadi tidak ada kegiatan sama sekali Pak ya? Tidak ada Pak. Kalau untuk sekolah di sekitar lingkungan Anda ini untuk anak-anak masih libur ya? Ya, diliburkan Pak. Masih libur Pak ya? Kemudian Masih, bagaimana Pak. dengan tempat ibadah di sana Pak? Ibadah tadi Jumat kita melaksanakan Jumat sholat zuhur di rumah Pak, masing-masing Pak. Artinya untuk kegiatan ibadah juga di rumah masing-masing, tidak ada yang ke masjid. Masing-masing, Pak. Ya. Sejak kapan sih Pak ini Pak? Kalau untuk ininya tadi malam Pak, jam 10 malam saya instruksikan kepada seluruh RT, pengurus, tadi malam langsung kita lockdown Pak. Kemudian bagaimana dengan bahan makanan yang distok oleh warga Pak? Apakah cukup sampai tanggal 10 April Pak? Mungkin insya Allah cukup Pak. Baik, saya ke Dokter Vincent. Dokter, jadi ketika memang belum seluruh wilayah melakukan isolasi seperti yang dilakukan Pak Ishak dan warga di RW 06 di Kunciran ini, apa yang mungkin bisa dilakukan paling tidak oleh warga yang wilayahnya belum diisolasi? Oke, jadi ya kita kalau memang belum melakukan lockdown, tapi suatu saat kita akan sampai ke titik di mana kita dipaksa untuk melakukan itu. Social distancing secara lebih ketat, jaga jarak dari orang lain, minimalisir keluar. Kalau cukup keluar hanya untuk membeli bahan makan atau melakukan hal-hal yang misalnya dia pekerjaannya krusial ya, misalnya pekerjaannya di bagian logistik ataupun dia misalnya tenaga kesehatan. Nah, itu yang tetap mesti disupport untuk tetap bekerja. Tetapi selain dari itu, ya sebaiknya tetap tinggal di rumah. Dan saat ini kita perlu sama-sama push pemerintah supaya bisa siapkan infrastruktur yang kuat untuk menunjang ketika kita sampai di titik di mana kita akan dipaksa untuk lockdown. Iya, baik. Baik, terima kasih Dr. Vincentius Simeon dan Mas Ishak Baihaqi sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Bapak-Bapak. Tadi juga kami sudah menghubungi Wakil Wali Kota Tegal terkait memang penutupan atau lokal lockdown yang dilakukan pemerintah Kota Tegal, namun hingga saat ini kami belum mendapatkan respon.